dari kelompok 2 akan menampilkan simulasi persidangan pidana dengan nomor perkara 666-pidana B-2025 Pengadilan Negeri Mataram mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan dan perintangan penyidikan atas nama terdakwa Sania Amalina. Adapun perkara yang kami tampilkan merupakan simulasi persidangan yang disusun untuk tujuan pembelajaran mata kuliah hukum acara perdata dan pidana. Dalam simulasi ini akan diperagakan tahapan-tahapan persidangan pidana, mulai dari pembukaan sidang, pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi dan ahli, pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, pembelaan atau pledoi, replik, duplik, musyawarah majelis hakim, hingga pembacaan putusan. Sebelum persidangan dimulai, terdapat beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan simulasi, beberapa bagian persidangan akan disampaikan secara ringkas dan hanya memuat pokok-pokok penting. Oleh karena itu, pada bagian tertentu akan digunakan kalimat selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan. Untuk mengefisiensikan waktu tanpa mengurangi substansi persidangan. Selain itu, sebelum membuka dan setelah menutup persidangan, para pemeran hanya akan menundukkan kepala sejenak tanpa meninggalkan posisi masing-masing sebagai bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan simulasi ini. Sebelum memulai persidangan, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Sidang perkara pidana nomor register 45-pidana B-2025 Pengadilan Negeri Mataram mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan dan perintangan penyidikan pada Minggu 14 Juni 2026 antara para pihak, lalu Anzili dan Dirja selaku korban dengan Sania Amalina selaku terdakwa. Yang pertama, sebelum sidang dimulai, peserta sidang duduk dengan sopan dan tertib dalam ruang sidang. Kedua, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Tiga, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada hakim ketua sidang selama sidang berlangsung. Duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dari kampus sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. Kelima, mengambil foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Keenam, segala bentuk alat komunikasi harus dinonaktifkan atau dimatikan. Ketujuh, siapapun dilarang makan, minum, dan merokok di dalam ruang sidang. Kedelapan, di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. 9. Petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau alat maupun benda sebagaimana yang dimaksud dalam angka 8. Yang ke-10, siapapun yang hadir dan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, bahkan setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Apabila pelanggaran tata tertib di atas bersifat atau suatu tindakan pidana, dapat dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Hadirin dimohon berdiri. Hakim dan para anggota hakim akan segera memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta sidang. Hari ini akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana
pembunuhan atas nama terdakwa Sania Amalina. Bagi peserta sidang yang belum berumur 17 tahun tidak diperkenankan hadir pada sidang hari ini. Saudara-saudari mengerti? Sebelum memulai persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Penasihat hukum, sidang siap dimulai. Siap. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan dengan perkara nomor 666 garing pidana B garing 2025 garing Pengadilan Negeri Mataram pada hari Minggu 14 Juni 2025 atas nama terdakwa Sania Amalina dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan panggil dan hadapkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Siap majelis hakim. Petugas, silakan panggil terdakwa ke dalam sidang dalam keadaan bebas. Selamat pagi terdakwa. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Terdakwa, silakan jawab pertanyaan majelis sesuai dengan kartu identitas. Nama lengkap Sania Amalina, tempat lahir Praya, umur 32, tanggal lahir 1922 November 1993. Terdakwa berjenis kelamin perempuan dan berkebangsaan Indonesia. Benar? Benar yang mulia. Tempat tinggal Karanglembah, agama Islam, pekerjaan swasta. Benarkah itu penasehat hukum? Baik, dengan demikian sidang dapat dilanjutkan. Agenda selanjutnya, pembacaan surat dakwaan. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara nomor 666 garing pidana B garing 2025 garing Pengadilan Negeri Mataram. Terima kasih yang mulia Ketua Majelis Hakim. Dengan izin Majelis Hakim, kami akan membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Sania Amalina. Silakan jaksa penuntut umum melanjutkan. Terima kasih yang mulia. Baik yang mulia, bahwa terdakwa Sania Amalina diduga telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya korban Lalu Anziri dan Nurdinja sebagaimana tercantum dalam berkas perkara. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik diperoleh dengan peristiwa tersebut dari keterangan para saksi, pendapat ahli, serta barang bukti yang telah diperoleh secara sah. Ditemukan adanya dugaan kuat mengenai keterlibatan terdakwa dalam peristiwa yang menyebabkan kematian korban. Selain itu, terdakwa juga diduga melakukan tindakan yang menghambat proses penyidikan sehingga mempersulit penyidik dalam mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Akibat dari perbuatan tersebut, korban kehilangan nyawanya dan keluarga korban mengalami penderitaan baik secara moral maupun materi. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP Junto pasal 55 KUHP. Demikian surat dakwaan ini kami bacakan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada jaksa penuntut umum atas pembacaan surat dakwaan. Saudari terdakwa, setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan tersebut, apakah saudari telah memahami isi dan maksud dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum? Ya, yang mulia, saya telah mendengarkan dan memahami isi dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Apakah ada bagian dari dakwaan tersebut yang tidak saudari pahami atau ingin saudari tanyakan kepada majelis hakim? Tidak ada yang mulia, saya memahami isi dakwaan tersebut. Apakah saudari akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan melalui penasehat hukum?
Saya menyerahkan hal tersebut kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Baik, keterangan saudari terdakwa dicatat dalam berita acara persidangan. Dengan demikian, pembacaan surat dakwaan telah selesai dan sidang akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan berikutnya. Kepada saksi pertama, saya memanggil untuk memasuki ruang sidang. Saudari saksi, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, majelis hakim akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Sebutkan nama lengkap saudari. Nama saya Wulandari, Yang Mulia. Berapa usia saudari saat ini? Usia saya 32 tahun, Yang Mulia. Pekerjaan saudari saat ini? Pekerjaan saya sebagai karyawan swasta dan merupakan rekan kerja korban, Yang Mulia. Apa agama yang saudari anut? Agama Islam, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga dengan korban maupun terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudari bersedia disumpah menurut agama Islam sebelum memberikan keterangan? Bersedia, Yang Mulia. Kepada saudari Vanitera, silakan memandu pengucapan sumpah. Silakan berdiri dan angkat tangan kanan. Tangan berdiri. Baik, ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya, tidak lain yang tidak pada yang sebenarnya, dan apabila saya memberikan keterangan yang tidak benar, dan apabila saya tidak memberikan keterangan yang tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka akan saya bersedia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah selesai. Baik, silakan duduk kembali. Saudari saksi, apa hubungan saudari dengan korban? Saudari saksi, apa hubungan saudari dengan korban? Saya merupakan rekan kerja korban dan telah mengenal selama kurang lebih 5 tahun. Apakah saudari cukup mengenal korban? Ya, Yang Mulia. Kami sering bekerja bersama dan berkomunikasi hampir setiap hari, Yang Mulia. Apa yang saudari ketahui mengenai peristiwa yang menjadi pokok perkara ini? Pada hari kejadian, saya melihat korban dan dalam keadaan sehat dan masih beraktivitas seperti biasa, Yang Mulia. Korban berada di lokasi bersama beberapa orang sebelum peristiwa itu terjadi, Yang Mulia. Apakah saudari juga melihat terdakwa pada saat itu? Ya, Yang Mulia. Saya melihat terdakwa berada di lokasi yang sama dengan korban, Yang Mulia. Bagaimana kondisi saat itu menurut pengamatan saudari? Situasinya awalnya terlihat normal, tapi setelah beberapa saat saya melihat adanya ketegangan dalam percakapan antara korban dan terdakwa, Yang Mulia. Apakah saudari mengetahui isi dari pembicaraan mereka? Tidak secara jelas, Yang Mulia. Saya hanya melihat adanya perdebatan dan nada bicara yang meninggi, Yang Mulia. Baik, jaksa penuntut umum dipersilahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari yakin bahwa orang yang saudari lihat bersama korban adalah terdakwa yang hadir pada sidang saat ini? Ya, Yang Mulia, saya yakin. Coba saudari tunjukkan orang yang saudari maksud. Apakah saudari melihat korban dan terdakwa berbicara secara langsung? Ya, Yang Mulia. Berapa lama kurang lebih percakapan tersebut berlangsung? Sekitar 10 sampai 15 menit, Yang Mulia. Bagaimana ekspresi mereka saat berbicara? Mereka tampak
tegang dan beberapa kali berbicara dengan nada tinggi, Yang Mulia. Apakah situasi tersebut menarik perhatian orang-orang di sekitar lokasi? Ya, Yang Mulia. Beberapa orang terlihat memperhatikan karena suasananya tidak seperti percakapan biasa, Yang Mulia. Apakah setelah itu saudari melihat korban? Ya, Yang Mulia. Tetapi tidak lama kemudian saya meninggalkan lokasi karena adanya pekerjaan lain, Yang Mulia. Apakah keterangan yang saudari berikan ini benar-benar tanpa tekanan dari pihak manapun? Benar, Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan dari kami. Penasehat hukum dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari melihat secara langsung tindakan yang menyebabkan korban meninggal dunia? Tidak, Yang Mulia. Oke. Apakah saudari melihat secara langsung terdakwa Sania Amalina melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban? Tidak, Yang Mulia. Jadi saudari hanya melihat korban dan terdakwa berada di lokasi yang sama, kemudian melakukan perdebatan dan ada ketegangan seperti itu. Benar, Yang Mulia. Baik, dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa saudari tidak dapat memastikan siapa yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban. Benar, Yang Mulia. Saya tidak dapat memastikan karena saya tidak melihat langsung peristiwanya. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan kami cukupkan. Baik, keterangan saksi telah dicatat dalam berita acara persidangan. Saudari saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang dan dapat dipanggil kembali apabila diperlukan. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk saksi kedua, yaitu dari pihak penyidik untuk memasuki ruang persidangan. Saudari saksi, silakan maju ke depan. Sebelum saudari memberikan keterangan, majelis hakim akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Sebutkan nama lengkap saudari. Nama saya Dina Zaulia, Yang Mulia. Apa jabatan saudari saat ini? Saya bertugas sebagai penyidik di kepolisian, Yang Mulia. Di mana saudari bertugas dalam menangani perkara ini? Saya bertugas pada unit yang menangani perkara di kepolisian, Yang Mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan di persidangan? Ya, Yang Mulia. Baik, saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, saudari wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saudari anut. Apa agama saudari yang saudari anut? Islam, Yang Mulia. Apakah saudari bersedia disumpah menurut agama Islam? Bersedia, Yang Mulia. Baik, kepada saudari Panitera, silakan memandu. Saudari saksi, silakan berdiri dan angkat tangan. Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya, dan apabila saya memberikan keterangan yang tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah selesai. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih, Yang Mulia. Saudari saksi, jelaskan kepada majelis hakim apa tugas saudari dalam perkara ini. Saya adalah penyidik yang menangani proses penyidikan ini, mulai dari pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, hingga penyusunan berkas-berkas kemudian. Apa hasil dari penyidikan yang telah saudari lakukan? Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, serta menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, Yang Mulia. Apakah dari hasil penyidikan tersebut ditemukan keterkaitan antara terdakwa dengan peristiwa yang mengakibatkan kematian korban? Ya,
mulia, ditemukan sejumlah fakta yang mengarah pada keterlibatan terdakwa dalam peristiwa tersebut. Apakah dalam proses penyidikan terdapat hambatan yang saudari temui? Ya, yang mulia, terdapat beberapa tindakan yang diduga menghambat jalannya proses penyidikan sehingga pengungkapan perkara menjadi tidak optimal pada tahap awal. Baik, jaksa penuntut umum dipersilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah dalam penyidikan ini saudari menemukan adanya saksi mata yang melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut? Tidak ada, yang mulia, tidak ditemukan saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut. Apakah barang bukti yang saudari peroleh mendukung dugaan keterlibatan terdakwa? Ya, yang mulia, barang bukti yang kami peroleh menguatkan adanya dugaan keterlibatan terdakwa. Apakah keterangan para saksi saling bersesuaian dengan hasil penyidikan saudari? Sebagian besar keterangan saksi saling bersesuaian dengan mendukung konstruksi peristiwa, yang mulia. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan kami. Penasihat hukum dipersilahkan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari dapat memastikan secara langsung bahwa terdakwa Sania Amalina melakukan tindakan pembunuhan kepada korban? Tidak dapat memastikan, yang mulia, karena kami hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Baik. Apakah ada saksi yang melihat langsung terdakwa Sania Amalina melakukan tindakan pembunuhan? Tidak ada, yang di saat di lokasi. Tidak ada, yang mulia. Pertanyaan mencukupkan Yang Mulia. Baik, keterangan saksi telah dicatat dalam berita acara persidangan. Saudari saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih, yang mulia. Untuk saksi ketiga, yakni dari ahli forensik untuk memasuki ruang persidangan. Hadir, yang mulia. Sebelum memberikan keterangan, majelis hakim akan memeriksa identitas dan kompetensi saudari terlebih dahulu. Sebutkan nama lengkap saudari. Nama saya Komang Setiawati, yang mulia. Apa profesi dan keahlian saudari saat ini? Saya seorang anggota forensik yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap jenazah untuk kepentingan pendidikan dan kelahiran, yang mulia. Apakah saudari memiliki keahlian khusus di bidang forensik medis? Ya, yang mulia, saya memiliki keahlian di bidang forensik dan telah menangani berbagai kasus pemeriksaan visum et repertum. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan ini? Ya, yang mulia, saya siap. Baik, sebelum memberikan keterangan, saudari akan disumpah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Apakah saudari bersedia disumpah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Bersedia, yang mulia. Pada saudari Panitera, silakan membantu pengucapan sumpah. Saudari ahli, silakan berdiri dan angkat tangan. Baik, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya bersumpah Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, sesuai dengan keahlian saya, tidak lain daripada yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya, dan saya akan menggunakan keahlian saya dan saya akan menggunakan keahlian saya dengan sejujur-jujurnya. dengan sejujur-jujurnya. Apabila saya memberikan keterangan yang tidak benar, Apabila saya memberikan keterangan yang tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkannya saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. di hadapan Tuhan. Saya bersedia. Sumpah selesai. Baik, silakan duduk kembali. Saudari ahli, jelaskan kepada majelis hakim apa pemeriksaan yang saudari lakukan saat ini. Saya telah melakukan pemeriksaan terhadap
jenazah korban untuk mengetahui penyebab kematian korban serta tanda-tanda kekerasan yang terdapat pada tubuh korban. Apa hasil dari pemeriksaan tersebut? Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang mengarah pada kematian yang tidak wajar, Yang Mulia. Apakah saudari sendiri dapat menyimpulkan penyebab dari kematian korban? Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, terdapat indikasi kuat bahwa korban meninggal akibat tindakan kekerasan, Yang Mulia. Baik, jaksa penuntut umum dipersilakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari ahli, apakah luka-luka pada tubuh korban dapat terjadi karena kekerasan dari luar? Ya, Yang Mulia. Berdasarkan karakteristik luka, terdapat indikasi kuat akibat kekerasan dari luar. Apakah kematian korban dapat dikategorikan sebagai kematian yang wajar? Tidak, Yang Mulia. Kematian korban tidak termasuk dalam kematian yang wajar. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan kami cukup. Baik, keterangan ahli telah dicatat dalam berita acara persidangan. Saudari ahli dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Penasihat hukum, Ulangi dari terima kasih. penasihat hukum dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan kami cukup satu saja. Di sini, saudari ahli, apakah saudari dapat memastikan secara langsung siapa pelaku yang menyebabkan kematian korban berupa dari hasil sidik jari atau apa seperti itu? Tidak, Yang Mulia. Saya hanya dapat menjelaskan penyebab kematian korban dan kondisi klinis korban. Baik, terima kasih. Itu saja Yang Mulia. Pertanyaan kami cukupkan. Baik, keterangan ahli telah dicatat dalam berita acara persidangan. Saudari ahli dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Selanjutnya, majelis hakim akan pemeriksaan terhadap terdakwa Sania Amalina. Apakah saudari mengakui perbuatan yang didakwakan? Apakah saudari mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan sebelumnya? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari mengakui perbuatan yang didakwakan kepada saudari? Tidak mengakui, Yang Mulia. Saudari jaksa penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Pada saudari terdakwa, apakah saudari terdakwa berada di lokasi bersama korban pada saat kejadian? Iya, Yang Mulia. Apakah terjadi perselisihan antara saudari dan korban pada saat itu? Tidak ada perselisihan yang serius, Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baik, keterangan terdakwa telah dicatat dalam berita acara persidangan. Saudari terdakwa, sebelumnya majelis hakim mengingatkan agar saudari memberikan keterangan dengan jujur, tidak berbelit-belit, serta sesuai dengan apa yang saudari ketahui. Apakah saudari mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Saudara terdakwa siap? Siap, Yang Mulia. Saudari terdakwa, sebelumnya majelis hakim mengingatkan agar saudari memberikan keterangan dengan jujur, tidak berbelit-belit, serta sesuai dengan apa yang saudari ketahui sendiri. Apakah saudari mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari telah memahami seluruh isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya? Ya, Yang Mulia. Saya telah memahami isi dakwaan tersebut. Apakah ada bagian dari dakwaan tersebut yang saudari tidak mengerti atau ingin saudari tanyakan kepada majelis hakim? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, selanjutnya, apakah saudari mengakui perbuatan yang didakwakan kepada saudari? Tidak mengakui, Yang Mulia. Baik, keterangan saudari akan dicatat dalam berita acara persidangan. Jaksa penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Saudari terdakwa, apakah pada saat kejadian saudari
saya berada di lokasi yang sama. Dalam rangka apa saudari berada di lokasi tersebut pada saat itu? Saya berada di lokasi tersebut untuk keperluan pribadi dan bertemu beberapa orang yang mulia. Kemudian apakah saudari mengenal korban sebelum kejadian tersebut? Ya, yang mulia, saya mengenal korban, tetapi tidak terlalu dekat. Apakah pada perselisihan saat itu ada terjadi perselisihan antara saudari dengan korban? Tidak ada perselisihan yang serius, yang mulia. Kami hanya sempat berbicara biasa saja. Apakah benar bahwa saudari sempat berbicara dengan korban sebelum kejadian? Ya, yang mulia, kami sempat berbicara sebentar. Baik. Setelah percakapan tersebut, apakah saudari masih berada di lokasi? Tidak lama setelah itu saya meninggalkan lokasi, yang mulia. Apakah keterangan yang saudari berikan ini benar dan tanpa tekanan dari pihak manapun? Benar, yang mulia. Baik, keterangan terdakwa telah dicatat dalam berita acara persidangan. Sidang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pembacaan surat dakwaan, pembacaan surat tuntutan. Apakah jaksa penuntut umum telah siap untuk membacakan tuntutan dalam perkara ini? Siap, yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Terima kasih, yang mulia. Majelis Hakim. Dengan izin Majelis Hakim, kami akan membacakan surat tuntutan dalam perkara nomor 666/Pidana B 2025 Pengadilan Negeri Mataram atas nama terdakwa Sania Amalina. Setelah kami mendengar dan memperhatikan seluruh rangkaian proses persidangan mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti yang diajukan, serta keterangan terdakwa di persidangan, kami berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa lalu Anziri dan Wirja, serta menimbulkan dampak yang sangat serius baik secara psikologis bagi keluarga korban maupun secara sosial di tengah masyarakat. Bahwa sebagaimana aparat penegak hukum seharusnya terdakwa menjadi teladan dalam menaati hukum yang menjaga integritas. Namun, dalam perkara ini terdakwa justru diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menciderai rasa keadilan masyarakat. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut. 1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. 2. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban. 3. Perbuatan terdakwa menciderai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah 1. Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, kami jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Sania Amalina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada keluarga korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian surat tuntutan dari kami. Atas perhatian Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada jaksa penuntut umum atas pembacaan tuntutannya. Kepada penasihat hukum dipersilakan untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Dengan hormat, kami dari tim penasehat hukum terdakwa Sania Amalina menyampaikan pledoi sebagai bentuk pembelaan atas tuntutan yang telah dibacakan oleh saudari jaksa penuntut umum. Sebelumnya, kami menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan turut belasungkawa kepada keluarga korban atas peristiwa yang telah terjadi dalam perkara yang disidangkan pada hari ini. Namun demikian, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara objektif, adil, dan menyeluruh tanpa terpengaruh oleh
opini yang berkembang di luar persidangan. Majelis Hakim yang terhormat, selama proses persidangan berlangsung, terdakwa Sania Amalina telah menunjukkan sikap yang kooperatif, menghormati jalan persidangan, serta tidak pernah menghalangi atau menghambat proses hukum yang sedang berjalan. Terdakwa juga selalu bersikap relevan di hadapan majelis hakim, jaksa penuntut umum, bahkan di hadapan hadirin yang hadir pada hari ini. Perlu kami sampaikan pula bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun sanksi berat lainnya yang dapat mencoreng integritasnya atau nama baik sebagai aparat negara. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim agar dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan tersebut secara proporsional dalam menjatuhkan putusan. Kami juga menegaskan bahwa dalam perkara ini terdapat hal-hal yang masih perlu dipertimbangkan secara lebih mendalam terkait pembuktian unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh saudari jaksa penuntut umum. Berdasarkan hal tersebut, kami memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan hukum. Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami memohon agar diberikan putusan yang seringan-ringannya kepada saudari terdakwa Sania Amalina dengan mempertimbangkan seluruh keadaan yang ada. Demikian pledoi atau pembelaan yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada penasihat hukum atas pembacaan pledoinya. Selanjutnya, pendapat dan tanggapan atau duplik dan replik. Baik, setelah majelis hakim mendengar pembacaan pledoi dari penasihat hukum, selanjutnya kepada jaksa penuntut umum, apakah akan memberikan tanggapan berupa replik? Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis Hakim. Kami akan menyampaikan replik atas pledoi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa. Setelah kami mencermati seluruh isi pledoi yang telah disampaikan oleh penasihat hukum, kami tetap pada uraian tuntutan yang telah kami bacakan sebelumnya. Kami berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, maupun alat bukti yang sah. Oleh karena itu, kami menilai tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengubah maupun meringankan tuntutan yang telah kami ajukan kepada majelis hakim. Dengan demikian, kami tetap pada tuntutan jaksa penuntut umum sebagaimana telah dibacakan sebelumnya. Demikian replik ini kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada jaksa penuntut umum atas replik yang telah disampaikan. Selanjutnya, tanggapan kepada penasihat hukum, apakah akan menyampaikan duplik? Baik Yang Mulia, kami akan menyampaikan tanggapan atas pendapat yang disampaikan oleh saudari jaksa penuntut umum. Setelah kami mendengar dan mencermati replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, kami tetap pada seluruh pembelaan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kami berpendapat bahwa pembelaan kami telah menjelaskan secara cukup mengenai keadaan terdakwa, baik dari sisi fakta, persidangan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa. Oleh karena itu, kami tetap memohon kepada majelis hakim agar dapat mempertimbangkan seluruh hal yang tersebut secara objektif dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya. Demikian tanggapan dari kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada penasihat hukum atas tanggapan yang telah disampaikan. Setelah mendengar seluruh rangkaian pemeriksaan perkara, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta tuntutan dan pledoi dari pihak majelis daripada pihak, majelis hakim akan memasuki tahap musyawarah untuk mengambil keputusan. Majelis hakim menyatakan akan bermusyawarah secara tertutup untuk mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini. Sidang dibuka kembali untuk umum.
melakukan musyawarah dan mencapai mufakat dalam perkara nomor 666 garing pidana B garing 2025 garing Pengadilan Negeri Mataram ini. Selanjutnya akan disampaikan pendapat masing-masing hakim anggota sebelum pembacaan putusan. Menurut saya, setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti, keterangan dari saksi, keterangan dari para ahli, serta keterangan dari terdakwa, maka unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, terdakwa dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Saya sependapat dengan penuntut hakim anggota 1 berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan. Unsur-unsur pidana telah terbukti dan pertimbangan hukum telah terpenuhi. Baik, dengan demikian, majelis hakim telah sepakat dalam mengambil putusan terhadap perkara ini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, serta pertimbangan hukum lainnya, maka majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara 666 garing pidana B garing 2025 garing Pengadilan Negeri Mataram. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Sania Amalina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan perintangan penyidikan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 15 tahun. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada keluarga korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian amar putusan majelis hakim. Majelis hakim ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Selanjutnya majelis hakim menyatakan sikap para pihak terhadap putusan ini. Jaksa penuntut umum, apakah menerima putusan ini? Terima kasih Yang Mulia. Kami menyatakan menerima keputusan majelis hakim. Saudari terdakwa Sania Amalina, bagaimana sikap saudari terhadap putusan ini? Terima kasih Yang Mulia, saya menerima putusan majelis hakim. Kepada penasihat hukum, Terima kasih Yang Mulia, kami juga menerima putusan majelis hakim. baik, dengan demikian putusan telah diterima oleh seluruh pihak. Dengan ini perkara nomor 666 garing pidana B garing 2025 garing Pengadilan Negeri Mataram dinyatakan selesai diperiksa dan ditutup. Sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang.